Idza taghayyara ru'us, taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak, saudara-saudara. Makanya kalian para pemimpin, kalian para pejabat, coba kalian ngaca, kalian punya diri. Perbuatan dosa yang telah kalian lakukan, perbuatan maksiat yang telah kalian lakukan. Kalian diberi amanah oleh rakyat, tapi kalian semena-mena kepada rakyat. Kalian diberi amanah oleh rakyat, tapi kalian hianati rakyat. Kalian bohongi rakyat, kalian dustakan rakyat. Kalian pakai uang rakyat untuk berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Kalian pakai uang rakyat untuk judi online. Judi online bahkan telah merasuk ke dalam tubuh TNI, ke dalam tubuh Polri, ke dalam tubuh-tubuh anggota DPR, bahkan tubuh-tubuh para ulama, tubuh para ustadz, tubuh para kiai, tubuh para habaib. Jadi yang kecanduan judi online itu bukan cuma umaroknya saja, ustadznya ada, kiainya ada, habibnya juga ada, saudara-saudara. Makanya tadi Habib Hanif membacakan qasidah anti narkoba, anti judi, itu semua kita pakai, kita laksanakan. Judi, narkoba merusak bangsa, merusak negara, merusak kau punya masa depan, rusak kau punya rumah tangga. Sampai saya diceritakan gara-gara judi online ada polisi dibakar sama istrinya, saudara-saudara. Istrinya poluan, gaji biasanya 2.800.000, dikasihnya cuma 800. Dia poluan, dia tahu gaji perasaan 2.800.000 kok tiap bulan ngasihnya 800. Saya tidak mau kasih tahu cerita ini saya dapat dari mana. Intinya saya dapat dari Huahumahum lah. Paham ya? Nah, terus ini orang cerita terus beb diborgol beb. Lakinya diborgol, disiram bensin, dibakar. Gara-gara apa? Gara-gara judi online, saudara-saudara. Telah merasuki tubuh TNI, tubuh Polri, tubuh DPR, RT, RW, lurah, camat, bupati. Kalau presiden wallahu a'lam bishawab. Presiden udah banyak uangnya, udah banyak ininya, nggak mungkin wallahu a'lam. Tapi wallahu a'lam kita nggak tahu, saudara. Tapi kalau ada ustadz, ada kiai, habib yang menjadi online, itu saya tahu. Saya tahu. Oleh karenanya hadirin sekalian, ini bukan hanya musuh bagi pemerintah yang baru-baru saat ini aja. Makanya kata Habib tadi, kemarin-kemarin kemana aja? FPI itu mereka tukang bubarkan judi, mereka tukang bubarkan tempat maksiat, tukang bubarkan khamr, malah dibubarkan. Sebenarnya gampang. Kalian mau tangkap bandar apa? Mau tangkap orang yang menjudi online, tangkap bandarnya. Menurut intel yang saya dapatkan, itu bandarnya ada servernya di Kamboja katanya, saudara-saudara. Itu ada di Kamboja. Nah, maka Indonesia harus jadi negara yang kuat. Kalau emang bandarnya ada di mana? Ada di Kamboja. Terus yang paling banyak terkena dampak keburukannya adalah warga dan rakyat Indonesia. Pemerintah harus bertindak tegas, betul? Betul? Pemerintah harus bertindak tegas. Nggak ada urusan mau bandarnya di mana kek. Jangankan Kamboja, andaikan bandarnya Amerika, lawan, bumi hanguskan. Tidak ada tempat di Indonesia bagi orang-orang yang narkoba dan main judi online, berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Tidak ada. Oleh karenanya kami, para pemuda-pemudi Indonesia, pada malam hari ini kami bersumpah bahwasanya mabok-mabokan, narkoba, khamr, apapun jenisnya, judi, mau online, mau offline, apapun jenisnya, kami para pemuda-pemudi Indonesia tidak akan tinggal diam. Kami pemuda-pemudi Indonesia akan berada di barisan paling depan melawan judi online, melawan narkoba sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Saya tanya semua pemuda-pemudi di sini, siap lawan judi online? Siap lawan judi online? Kalau yang judi online TNI siap lawan? TNI siap lawan? Polisi lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Polisi di sini ngomong lawan, beb. Giliran ditangkap sama polisi, ampun pak, disuruh Habib Bahar. Orang berani itu fisirri wal alaniyah. Orang kalau mau berani jangan cuma di depan banyak orang gini. Namanya berani itu mau banyak orang kayak mau sendiri, tidak akan berkurang kadar keberaniannya. Itu orang yang berani, saudara-saudara. Saya tanya sekali lagi, semua yang hadir di sini,
siap lawan kemaksiatan, siap lawan kemungkaran, siap habisi judi online, siap berantas narkoba, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancur demi Islam, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Terakhir mau doa buat Habib. Udah seminggu anak punya pneumonia ini pneumonia bercak paru-paru. Jadi selama seminggu ini udah 2 minggu terakhir anak ceramah di Cikarang kemarin. Makanya mohon doa agar Allah berikan kesembuhan Habib. Ini datang kemari Habib Mahdi, terus lihat Walid juga. Masa Habib Rizik datang ke sini, sana datang kualat. Ini saya sudah bisa sampaikan sebab ada pawangnya jadi nggak berani. Semua orang bilang, semua habaib-habaib saya sembuh. Pawangnya Habib Bahar itu dia nak dengar semua guru-gurunya. Dia nak dengar sebab pawangnya dia cuma satu. Imam besar Habib Rizik, cuma itu udah pawangnya Habib Bahar. Mau presiden dimakan sama dia. Pawangnya Habib Bahar cuma satu. Habib Rizik itu pawangnya Habib Bahar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru kami, imam besar kami, Habib Mahdi saudara kami, Habib Hanif dan semuanya. Mudah-mudahan ini bapak polisi ini polisi baik kayaknya ini. Polisi baik ya. Mudah-mudahan naik pangkat ya Pak ya. Kalau saya itu orangnya, ada orang yang berpikiran doyikul faham, pemikirannya sempit, satu bocorin perahu semua tenggelam. Jadi ada satu polisi bangsat, semua polisi dianggap bangsat. Ada orang yang begitu. Kalau saya enggak gitu. Kalau pemikiran saya, buah satu keranjang, ada satu yang busuk itu yang saya buang. Jadi kalau ada satu polisi bangsat, ya udah satu itu aja yang bangsat. Nggak bakal semua yang saya bilang bangsat. Sebab kenapa? Syirarul ulama alladzina ya'tunal umara wa khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Woi, perhatikan. Pak, dengerin ya. Bapak harus terima nasihat ini. Sebaik-baiknya pejabat, aparat adalah pejabat dan aparat yang datang ke ulama. Sebangsat-bangsatnya ulama, seburuk-buruknya ulama, ulama yang datang ke pejabat dan aparat dengan tujuan untuk menjadi penjilat-penjilat. Jadi husnudon saya bapak orang baik insya Allah. Tenang aja, nggak bakal dipecat, tenang. Ini saya dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin bicara tentang sebuah keberanian langka yang jarang kita temui di era modern seperti sekarang. Sebuah keberanian yang tidak hanya bermodalkan nyali, tetapi juga integritas moral seseorang. Keberanian itu datang dari sosok Habib Bahar bin Smith, seorang ulama yang tanpa ragu berdiri di garis depan untuk membongkar praktik-praktik busuk yang merusak moral bangsa ini. Judi online, ya judi online, bukan sekadar permainan hiburan semata, tapi sebuah racun sistemik yang telah merasuk ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan sampai ke kalangan pejabat negara. Ini bukan lagi isu biasa, ini adalah ancaman besar terhadap moralitas, stabilitas ekonomi, dan masa depan generasi bangsa. Dan apa yang dilakukan oleh Habib Bahar? Beliau tidak hanya diam, beliau berbicara keras, menasihati dengan tegas, dan menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut. Beliau mengingatkan para pejabat negara bahwa mereka dipilih bukan untuk bermain-main dengan harta rakyat atau tenggelam dalam dosa. Mereka dipilih untuk menjadi teladan, untuk memimpin dengan keadilan, dan untuk menjaga amanah yang diberikan oleh rakyat. Namun mari kita jujur, apakah pesan beliau didengar dengan baik atau justru malah dicibir, dilecehkan, bahkan dikriminalisasi? Disinilah letak ironinya, ketika seorang ulama berani menyuarakan kebenaran, bukannya didukung, malah seringkali dihadapkan pada tantangan yang begitu besar. Tapi apakah itu membuat Habib Bahar gentar?
Tidak, justru itulah yang membuatnya semakin kuat. Kita harus bertanya pada diri sendiri, kenapa ada orang-orang yang merasa terganggu ketika kebenaran diungkap? Kenapa ada yang lebih memilih diam daripada mengambil sikap tegas melawan kemungkaran? Bukankah ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai umat manusia? Saya mendukung Habib Bahar bukan karena fanatisme buta. Saya mendukungnya karena saya percaya bahwa suara beliau adalah suara kebenaran, suara yang mengingatkan kita akan pentingnya integritas, moralitas, dan tanggung jawab sebagai pemimpin dan sebagai warga negara. Suara yang mengajak kita untuk kembali kepada nilai-nilai agama dan Pancasila yang sesungguhnya. Tapi dukungan saja tidaklah cukup. Kita harus bersama-sama melawan praktik judi online ini. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Laporkan situs-situs judi online ilegal. Dorong pemerintah untuk menindak tegas pelaku. Dan yang paling penting, mulailah dari diri kita sendiri. Jangan biarkan godaan dunia maya merusak masa depan kita. Ingatlah, ketika Habib Bahar berdiri di garda terdepan, beliau tidak sedang berjuang untuk dirinya sendiri. Beliau berjuang untuk kita semua, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan generasi mendatang yang pantas hidup di negara yang bersih dari korupsi moral dan ekonomi. Maka sudah saatnya kita semua bangkit. Jangan biarkan kebenaran terbungkam oleh kepentingan segelintir orang. Jangan biarkan kejahatan tersembunyi di balik tirai digital. Bersama-sama, mari kita dukung setiap upaya untuk membersihkan negeri ini dari segala bentuk kemungkaran.